Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini kita jalan-jalan lagi ke Bhinneka Farm ini teman-teman. Kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar domba bersama ownernya Bhinneka Farm. Ya, siap. Gimana kok kabarnya kok? Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu kok. Siap. Oke, saya Mario dari Bhinneka Farm. Ini letaknya di Dusun Pulau Sari, Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. Boyolali ya. Nah, kok ini mau tanya aja nih. Kenapa sih kok mau ternak domba ini kok? Ya, kalau saya kan awalnya terpaksa sebenarnya. Wah, berarti awalnya karena keterpaksaan ini kok. Terpaksa, tapi nggih. Ya, karena udah ditekuni ya dikembangin lah. Kembangin. Tapi dari keterpaksaan itu semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat atau seperti ya, apa? Semakin meningkat lah. Ya, kalau ditekuni sih ada hasilnya lah. Cuma ada mungkin hasilnya, memang ya? harus sabar sih kalau ternak. Berarti... Karena kan sebelumnya kerja kantoran. Ya. Karena COVID, karena istri orang sini, corona pulang. Ya mau nggak mau ya di desa. Tapi ya lumayan lah hasilnya. Hasilnya lumayan. Wah, akhirnya diteruskan kayak gini berarti lumayan teman-teman. Sekarang populasi berapa kok? Ya keluar masuk nih, ini pas tadi ngirim sekitar 300-an ekor ya. Hari ini tadi kirim 300 ekor. 300-an ekor. Sekarang mungkin ya populasi 1.500-an lah kurang lebih. 1.500-an ya. Tapi kalau total populasi full berapa kok? Kalau full bisa 2.000-an. Bisa 2.000-an. Iya, sekitar 2.000. 2.000 teman-teman. 2.000 domba. Nah, itu terdiri dari breeding sama fattening juga kok? Iya, kalau breeding ya sekitar 700-an lah. 700. Kita banyak fattening juga sih. Berarti fatteningnya itu apa itu namanya 1.300-an? Iya, kalau full. Keluar masuk gitu ya. Kandang A, kandang B breeding, kandang C penggemukan, kandang D penggemukan. Ada 4 kandang sini. Itu belum di mitra lagi kok? Iya. Iya belum. Wah, ya kalau di mitra ya lumayan lah. Mitranya 200 lebih soalnya. Mitranya itu 200 orang apa 200 orang. Wih, 200 orang teman-teman. Bayangkan kalau satu orang itu 100 ekor apa banyak sekali nih. Itu di mitra tapi itu domba potong. Ya kita ada mitra breeding, ada penggemukan. Oh, juga ada breeding, juga ada penggemukan. Itu ngobrolin mitra aja nih kok. Mitra itu di Bhinneka Farm itu seperti apa kok? Ya, kita ini ada mitra breeding dulu ya. Mitra breeding itu biasa kelompok-kelompok ternak, terus kita ada kerjasama dengan ini yang terbaru mau jalan ini Bank Jateng Syariah. Ya. Jadi ada kur untuk apa namanya ruminasi ya peternakan. Mikrokur sama kur. Mungkin di tiap daerah nanti mungkin ada, tapi kan saya tahunya yang di Boyolali Salatiga. Ya. Itu nggih breeding biasa nanti anak-anaknya kita beli. Anakannya dibeli. Kita semuanya kilo, terus nanti kita punya mitra penggemukan juga. Jadi kalau mitra penggemukan ya ini untuk sate-sate digemukin. Jadi dari sini bakalan dikirim ke sana. Ya saya ngepul aja lah dari mitra nanti masuk sini. Nanti dari sini saya treatment ulang, kirim ke mitra penggemukan. Panen nanti lagi. gemuk, jaga. Panen dibawa ke sini lagi. Panen ada yang dibawa ke sini, ada yang langsung. Oh, langsung ke jagalnya itu. Untuk jagal. Ya breeding untuk perbaikan genetik lah. Kita udah mulai breedingnya pakai F1 Dorper jantannya, pakai cross Texel, cross Merino, kawin lokal kita udah mulai jadi daging intinya. Jadi daging ya. Oh, berarti di mitra-mitra ini menciptakan daging-daging lagi. Iya, daging-daging. Ya kita fan-fan yang paling cepat muternya lah. Permintaannya banyak. Gitu. Nah kalau kemitraannya di Bhinneka Farm ini kok, ada minimal pembelian atau seperti apa? Ya kalau minimal ini sebenarnya nggak ada asal dekat sih. Jadi kalau di desa sini ada yang cuma 5 ekor, 4 ekor, tapi kan dituntun aja sampai. Cuma kalau yang jauh kan kita fair-fairan kan nanti ongkos kirim ya. Dalam arti kita ngitung ongkos kirim itu kan satu pickup. Misal ke Klaten 300.000 misalnya. Gitu. Ya. Bisa muat 70 ekor, berarti satu ekornya kan cuma sekitar 4.000-an gitu. Tapi kalau Mas Klaten ngirim 5, ya kita tetap 300.000 meskipun isinya cuma 5. Iya. Contohnya gitu ya. Jadi apa itu semakin banyak semakin murah lah. Kita ngitungnya per muatan sih, enggak yang per ini. Nanti kalau cuma 1 ekor terus dikirim ke jauh sana teman-teman, nanti bangkrut peternaknya teman-teman. Itu sudah sekalian pakannya dan itu ya rata-rata kalau breeding sih bebas. Kalau breeding kita kebanyakan kelompok-kelompok masyarakat. Ya.
kecamatan-kecamatan, kelurahan itu pakannya bebas sih. Cuma ada yang pakai sentrat, ada yang beli di sini, ada yang enggak. Kita nggak masalah. Cuma kalau di Bhinneka Farm ini ya lebih ke kelompok sih. Jadi ngasih pendampingan lah. Kita Selasa nanti ada pendampingan untuk Wonogiri. Nanti hari Sabtu ya ada lagi dari daerah Karanganyar kalau nggak salah. Oh, jadi itu dibina itu per kelompok-kelompok. Per kelompok. Kalau satu-satu capek mas. Oh. Jadi kelompok biasanya saya minggu ke Pati, minggu ada ke Pati, dipanggil ke Pati. Ada yang mereka ke sini. Nanti kita ya kalau berkelompok kan misalnya paling gampang ya, satu jantan kan bisa ngawini 200 sampai 300 betina per tahun. Satu jantan per tahunnya. Per tahun. Jadi kalau di masyarakat kan biasanya saat ini masih banyak yang satu jantan betinanya cuma 10. Nah, itu kan nggak efektif ya. Iya. Makanya kalau saya lebih senangnya ke kelompok-kelompok itu tujuannya nanti jantannya satu bisa untuk 5-6 orang. Jadi nanti di rolling atau ada yang kalau orang sini dititip. Jantannya kebanyakan nganggurnya ibaratnya gitu ya kalau untuk 10. Iya. Daripada gitu mending berkelompok. Berkelompok. Jadi misalnya kalau punya jantan lokal ya harga 3 juta udah siap kawin 3 juta. Kalau orang 10 kan 30 juta. 30 juta. Lah mending beliin dorper full blood gitu kan. Urunan 1 jutaan. Iya. Wah, nanti belinya di saya aja teman-teman. Ya kita ada nanti yang di Karanganyar itu rencana mau beli kalau enggak Texel full blood ya sulfok. Itu kelompok ternak. Kelompok ternak juga. Kelompok ternak. Karanganyar banyak sekali kelompok ternaknya kok. Kemarin saya juga dihubungin siapa? Mas Eko Pati. Oh iya Mas Eko Rojokoyo ada juga. Mas nanti sama Ako Mario kesini ya, liput saya ya. Itu masih muda katanya. Saya panggil Pak ternyata, Mas saya masih 20 tahun. Beneran masih 20 tahun kok. Ya 30-an lebih dikit lah. Ternyata 30-an teman-teman. Dikitnya berapa lah nanti saya. Tapi kalau di Pati ini lagi boomingnya lah. Lagi rame-ramenya karena rata-rata kan dulunya kambing, terus Mas Eko itu domba, ya udah setahun ya, ini udah mulai bentuk jaringan, ya kerjasama dengan Bhinneka Farm. Jadi mereka kebanyakan saat ini breeding. Nanti bibitnya saya ambil, kita kerjasama. Tapi semuanya dengan pejantan F1 dengan pakai betina lokal, itu lokal kayak gitu ya kok ya. Kenapa kok? Kan ini di tengah ini gencar-gencarnya di YouTube ini kan perbaikan genetik kok. Nah ini kok di Bhinneka ini justru ambil yang segmen F1-nya ke lokal. Iya, karena hubungannya nanti jual ya. Kalau ngomongin untung memang kita fair-fairan ya. Pasti untung yang misalnya dorper full blood sama Texel, anaknya juga relatif besar. Tapi saat ini kan ya kita ngomong fair kan harga belum harga daging ya. Nggak mungkin F1, F2 itu harga 55.000 per kilo itu kan nggak mungkin. Nah itu nanti mitra saya ini kalau total populasi 6.000 lebih. Total populasinya di mitranya betinanya sudah ya, 6.000 lebih. Nah itu nanti kalau misalnya semuanya Texel, dorper, nanti yang beli nggak ada. Ya kita terus terang realistis lah. Tapi ya kita ada yang Texel sama sulfok sama dorper. Cuma kan maksudnya itu untuk diambil anaknya, nanti anaknya yang dipakai untuk jantan. Tapi kan kebutuhannya kan tadi ya satu jantan 300 betina. Nanti kalau beranak ya nanti kita upgrade lagi kan buat cetak F2-nya. Tapi kalau di Bhinneka nggak pernah nyetak. Nggak pernah nyetak. Dijual semua teman-teman. Jadi di sini semuanya dijual teman-teman. Nggak pernah nyetak F2, sampai F3. cetak F2, F3 nggak pernah teman-teman. Pokoknya langsung dijual laku. Nah, berarti itu jantannya pakai F1 saja. Nah ini tapi kita dengan ramainya tadi perbaikan genetik dengan itu sangat bertambahnya peternak pemula ya kok ya ibaratnya. Ini domba-domba anakannya ini di mana kok sebenarnya kok? Ya karena kan ini ya memang kalau kebanyakan orang kan ngitungnya di untung ya. Di untung. Untung. Cuma ya nanti kita fair-fairan aja kalau semakin banyak orang punya kan otomatis juga harga pasti turun ya. Kita harus siap kan. Saya punya dorper, kawin sama lokal F1, lama-lama kan harga juga turun. Jadi ya kita fair-fairan ya tetap harus dihitung lah. Oh, jadi harga nanti gini kok, maksudnya ini harganya yang anakan F1 dorper, tadi turun gini atau yang lokal ini naik kok? Ya kalau lokal ini udah hampir setahun berarti nggak ada kenaikan sih. Tapi kalau yang F1 dorper menurun ya, agak menurun ya. Kecuali yang kualitas ya. Kalau yang kualitas ya masih mahal, masih ini. Tapi kalau yang biasa-biasa udah
agak menurun lah. Oh ya, apalagi sekarang pembeli itu juga selektif juga. Selektif. Mintanya bracket. Ya, bracket Terus itu yang paling susah. badan-badannya kayak gini gitu ya. Mulai berarti yang mungkin putih-putih itu Ya, yang putih-putih biasanya agak murah kan. bisa harganya turun kayak gitu ya. Oh. Nah, tapi kalau yang domba tadi genetik tadi kok mengikuti domba lokal nanti juga masih menguntungkan nggak kira-kira? Ya, kalau kita ngomong fair-fairan masih untung sih, karena pertumbuhannya besar. Tapi ya itu dalam arti jangan sampai misalnya satu jantan betinanya 10. Kalau misalnya ngawinkannya langsung 300 itu kan mau ya kita ngomong terjelek ya. Iya. Mau perang harga sama siapapun, harga termurah pun masih masuk. Gampangannya umur 4 bulan 30 kilo bisa nggak bisa. Kalau dikali 60.000 kan 1.800.000. Nah kalau pembaginya ratusan pasti bisa. Bisa. Tapi kalau breedernya udah 30 juta, 40 juta misalnya ya, betinanya 10 lah, sekali kawin 4 bagi 40 juta bagi 10 kan 4 juta. Iya. Lah anaknya jualnya masa 2 juta kan nggak mungkin. Nah, Iya. jadi hal-hal kayak gitu itu yang perlu dihitung ya. Tapi ya kita fair-fairan ya. Kita motong untuk sate, untuk jagal itu kan banyak. Jadi peternakan yang kayak gini sama masyarakat itu jumlahnya tetap banyak masyarakat. Jumlahnya masih banyak masyarakat. Sangat banyak. Kayak kita ini mungkin 1.000 sampai 2.000 ekor per bulan yang di. Apalagi ini masih apa itu peternakan masyarakat itu disokong dengan Bhinneka lagi teman-teman. Bhinneka ini mendidik masyarakat untuk beternak apa itu domba lagi. Yang entah itu 5 ekor, 10 ekor, asalkan dekat dengan wilayah Boyolali sini. Nah itu di Boyolali sini aja kita sampai belum sempat itu ya, dari kandang ke kandang belum sempat ya, karena sangat banyak. Nanti mungkin itu tur apa itu 1 bulan itu mungkin nggak cukup teman-teman, karena sangat banyak sekali. Oh jadi tadi itu. Nah tapi gini kok, misalkan yang domba ini anakannya tadi F1 di 4 bulan lah bobotnya sudah seperti lokal ini di usia mungkin 8 bulan ke 9 9 bulan ya. Nah, itu dari segi tekstur daging itu kalau di sate sama nggak kok kira-kira? Iya, kalau saya terus terang udah nyoba ya ada tapi F1 ya, bukan full blood ya. Iya. Kalau lokal sama F1 Dorper ya kita ngomong fair aja, memang enak F1 Dorper. Dagingnya. Kualitasnya memang lebih bagus gitu. Memang lebih bagus. Tapi kan memang misalnya di sini ya 1.000 ekor misalnya per bulan ya. Nah itu yang punya F1 mau dipotong daging kan nggak ada. Iya. Kita pakai AF pun kita punya mitra breeding mungkin ya belum pernah bisa nutup lah. Buat untuk kebutuhan kan kita masih beli lokal-lokal, masih dari petani yang lokal-lokal yang belum ke-upgrade kan kita tetap beli. Kalau AF-nya nanti itu harganya sudah mengikuti lokal kok? Iya, kita cuma mahal di awal aja. Soalnya kalau enggak rebutan. Jadi kalau kita nanti mahalnya cuma di awal nih. Itu nanti bedanya cuma 2.000-3.000 sih per kilo nanti ngikuti musim. Tapi kalau panen ya jagal tetap sama harganya. Tetap sama cuma pertumbuhannya dia lebih cepat. Lebih cepat. ADG per bulannya, ketahanannya dia lebih kuat. Bisa berapa kok itu yang AF itu kok? Ya kalau pengalaman di sini bisa sebulan 5 kiloan lah. Itu maksudnya kita ngomong ini ya 5 kilo gampang lah, 4 sampai 5 kilo itu gampang. Kalau lokal kan paling 3 sampai 4 kilo kita mau rata-rata ya. Berarti selisihnya kisaran 1 kiloan lah ya. 1 kilo. Tapi kalau jumlahnya banyak kan? Iya banyak juga. Banyak dengan waktu yang sama, pakannya relatif sama, pertumbuhannya lebih cepat ini. Kok ini kira-kira mau mencetak mitra sampai berapa banyak itu? Ya kalau penggemukan sekarang ini sih tutup sih. Oh penggemukan masih tutup, teman-teman, mohon maaf ya. Mohon maaf karena kita ini fokus ke mitra-mitra lama itu ada yang tadinya 80. Sekarang ini udah 600, buat kadang sampai 1.000 ada. Kandangnya 1.000, mitra itu kandangnya 1.000 teman-teman. Ada di daerah Susuan, kita ada mitra yang nanti di Hanfarm itu juga bagus. Itu juga sekarang menuju 2.000. Teman-teman, kandang utamanya aja 2.000, kadang mitranya itu muter-muter bisa stoknya bisa 1.500, tapi di mitranya malah 2.000 ini teman-teman. Ada di daerah Andong, Hanfarm namanya. Hanfarm ya. Itu berarti gini, kalau saya simpulkan berarti dia pastinya berawalnya darinya enggak 2.000 kan kok? Enggak. Awal ya, dulu mencoba kan awal pasti. mencoba lah 200, tapi memang ada uangnya ya. Kita ngomong fair ada uangnya, bukan 200 jadi 2.000 enggak. Tapi karena nambah modal lagi karena dirasa menguntungkan, nambah modal lagi. Ya yang penting ketemu pasarnya sih, dalam arti penjualannya.
Kalau kita kan prinsipnya ya sama-sama untung intinya gitu aja. Nah, itu berarti selalu domba-dombanya dari Bhinneka sini ya? Ya kalau ngisinya dulu ya hampir dari Bhinneka tapi nggak semua. Tapi kalau sekarang kan udah banyak lah. Itu juga nyetak AFF tadi. Iya, nyetak AFF. Luar Terus biasa, ada juga di daerah Boyolali Muso, itu Jaya Mandiri Farm. Itu juga breeding 700 ekor. Breeding 700 ekor. Kalau pengembukan kita banyak yang nambah sih soalnya ya di daerah Getasan itu juga tadinya 60 sekarang 200. Orang desa ini ada yang 30 udah 100. Jadi kita lebih prefer yang ini dulu lah, mitra-mitra lama dulu. Wah, luar Meskipun biasa. ya yang gagal ada ya, yang Gagal juga ada. Wah, ini kalau kita bercerita kegagalan kok, justru nggak ada penontonnya ya. Nggak rame nanti. Wah, ini kalau kita bercerita manis-manis teman-teman, banyak sekali yang nonton. Tapi kita kemarin ada yang request itu hitung-hitungan aja. Kalau keuntungannya hanya dapat mie ayam, nggak ada yang nonton teman-teman. Tapi kalau dikasih keuntungan yang tinggi, malah banyak yang nonton. Nah, jadi nanti pilihan ada di teman-teman. Nah, kok ini karena di peternakan Boyolali dan sekitarnya ini sudah banyak sekali, sehingga nanti kita tanggal 2 sama 3 itu bikin kontes domba ada ya. kontes domba kambing, ada domba, ada crossbur, ada kambing biasa, ada kambing PE. Kita semua jadi satu, ada kambing perah. Kita ada lomba karkas nanti. Ya tujuannya ini. Jadi misalnya harganya kan dibeli 65.000 ya, bobotnya 30 kilo. 1.950.000. Nanti kita mau mengedukasi masyarakat itu dengan harga 65 itu dagingnya jadi berapa, ketemu berapa kilo pasaran daging. Misalnya kalau domba-domba tua ya, domba-domba yang di pasar ya, saya ngomong 120.000 misalnya ya, itu dikalikan ketemu dagingnya nanti berapa rupiahnya, tulangnya berapa, jeroannya berapa. Jadi kita berusaha mengedukasi supaya pelihara itu nggak cuma hidup tulang dan kulit, karena yang kita butuhkan daging nanti. Nah, nanti kita tanggal 2 ya, lomba karkas itu tanggal 2. Tanggal 2, itu nanti kita ada lomba karkas, nanti kita sembelih, nanti kita gantung, karkasnya ditimbang, dagingnya diambil berapa, dagingnya ketemu berapa, tulangnya berapa, jeroannya berapa, kepala kaki nanti kita berusaha merinci. Oh, harganya domba seperti ini nanti ketemunya rupiahnya sekian. Kalau jagal beli misalnya 2 juta, ternyata ketemu daging dan lain-lain penjualan cuma 1,5, berarti rugi. Ya. Berarti standar 65 ini kurang. Nah, kita fair-fairan seperti itu ya. Oh, nanti ada. Terus itu nanti dagingnya dimasak kok? Nanti dimasak. Kita untuk nanti peserta apa niku lomba nanti dapat kupon makan. Kalau pengunjung kita ada kerjasama dengan warung sate sih. Dan nanti warung sate masak nanti kasih kupon. Tapi kita jualnya murah. Kalau sponsornya banyak, insya Allah gratis. Gratis ya. Wah. Semoga sponsornya banyak. Nanti kalian satenya panjang sekali bisa itu mencetak rekor muri nih nanti kok. Semoga. Wah, luar biasa. Ya kita masih berusaha lah. Ya. Nanti kalau sponsornya banyak, kita lomba ini nggak nyari profit intinya. Kalau kita ada ring-ringannya, kalau ketutup semua berarti itu kita gratiskan untuk pengunjung sekalian. Wah, luar biasa teman-teman. Kalau sponsornya nutup ya ini ya. Kalau nggak nutup kita jual mungkin harga kemarin mungkin sekitar 20.000, 15.000 satu porsi satenya. Ya. Semoga itu pengiklan banyak sekali yang muncul. Nanti nomornya saya tulis di deskripsi nanti teman-teman. Yang penting datang nanti saksiin, kita bareng-bareng. Ada teman-teman dari Banyuwangi, tadi ada yang kontak dari Cibinong, tim Cibinong. Seluruh Indonesia ini teman-teman. Ayo kita bareng-bareng kalau mau kumpul di Bhinneka Farm boleh. Nanti Mas Danang juga datang kok. Ya, nanti jadi datang aja tanggal 2 sama tanggal 3 Desember. Kita ngumpul bareng di tempatnya di mana? Tempatnya di Gendong Kencana. Kalau dari Bhinneka Farm guys sekitar 3 kilo sih. Nah, nanti mungkin datang ke Bhinneka dulu juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Ramai tapi nanti pasti penuh gitu teman-teman. Pasti penuh. Nah, itu sampai pesertanya pasti banyak juga. Itu sampai acaranya tanggal 2-nya itu lomba karkas, tanggal 3-nya baru kontes gitu kan? Tanggal 2 lomba karkas, lomba crossbur, lomba domba, ada ekstrim domba yang nanti dipotong, hadiahnya 50 juta. Iya, hadiahnya 50 juta kok. Nanti kita motongnya tapi di hari Minggu. Jadi nanti kita untuk makan bareng-bareng di hari Minggu itu. Kita mau tahu domba yang jumbo itu kualitasnya daging seperti apa. Ini dalam arti bukan untuk kita wah ini genetiknya bagus kita potong enggak gitu. Kita untuk mengenalkan aja ke masyarakat. Toh
peternak Indonesia banyak yang punya besar-besar kok. Jadi untuk lomba ini juga lebih greget, dalam arti oh ternyata domba ini yang dihargai 50 juta. Hadiahnya 50 juta teman-teman. Jadi supaya gregetnya niku naik, pelihara domba itu kalau memang jumbo saat ini nyuwun sewu nggih, nggak pernah dipotong. Ya. Dibeli antar peternak. Kita istilahnya pengen membuktikan domba jumbo nanti dagingnya seperti apa. Nanti saya juga belum tahu gitu. Ya. Nanti kita coba bareng-bareng dan istilahnya dihargai lah. Ya. Jadi Dihargai. Bukan kita mau memusnahkan domba besar buatan. Cuma satu yang dipotong. Bukan semua dipotong. Yang lomba yang dipotong cuma juara ekstrim jantan, lainnya enggak. Jadi ya nanti jangan takut yang ikut apa lomba ekstrim teman-teman. Kita harus kita benar-benar tahu kualitas daging itu seperti apa. Nah tadi juga ada lomba yang karkas tadi kan menarik juga itu. Kita bisa tahu harga jual terendahnya itu berapa. Karena ada yang tanya itu Mas, itu dijual dengan harga segitu. Saya pernah nyembelih sama beli daging yang di pasar. Kok malah murah daging di pasar gitu kan kok? Betul. Nah ini menarik sekali teman-teman. Nanti juga ada yang menarik dari Banyuwangi. Nanti bawa sopas itu untuk pameran daging dan karkas. Jenis sopas. Daging dengan karkas. Ya, jadi nanti rela dipotong untuk pameran intinya. Sopas dari Banyuwangi. Nah, ini berarti jadi ajang adu gengsi juga teman-teman. Nanti mungkin dengan apa itu Jawa Barat punya Garutnya, dibawa ke sini digratiskan dipotong juga boleh. Dengan wilayah sana yang punya sopas, mana lagi yang punya senduro juga nggak apa-apa. Yang mana kali gesing boleh. Nanti punya, kalau yang kelasnya ada yang domba, ada yang kambing. Nah, karkas itu ada domba, ada kambing. Kemarin ada teman dari ini F1 Sapera berarti ya. Ya. Itu nanti akan kita potong juga. Nah, atau yang susu kita perah di tempat juga nggak apa-apa. Bawa aja semuanya ke sini teman-teman. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lama sekali di situ. Pasti banyak juga pengunjung. Nah nanti kita nanti ada pameran juga, ada beberapa kemarin yang sewa stand untuk pameran. Terus ada yang mau mempopulerkan domba sakup misalnya. Ada lagi dari nama domba Bumi sakup. Ayu. Teman-teman Banyuwangi itu udah mau mengenalkan sopas. Kemarin dari teman Jogja juga ada domba seni lokal Jogja itu yang sekarang lagi booming lah, lagi naik daun. Kemarin dari kandang wedusnya bagus Pak Anton, itu yang top-topnya lah, sama kandang jaraan itu yang juara bertahannya juga kemungkinan besar hadir. Bawa tekselnya. Wah, nanti yang punya apa itu F1 Dorper terbesar juga boleh dibawa ini. Boleh. F1 awasi juga boleh. F1 ya kita intinya nggak cari yang juara-juara harus juara, enggak. Kita sama-sama mempopulerkan domba lah. Nah kita jadi mau impor mau lokal mau apa kita jadi satu. Kita kambing, PE, bur, domba apapun jenisnya kita pengennya bareng-bareng lah. Intinya guyup rukun nanti teman-teman. Nah tentunya kayak gitu teman-teman. Oke, nah kok saya terima kasih ya sudah diizinkan ngobrol-ngobrol. Ini karena kalau bincang-bincang sama Kong Mario ini bakal lama sekali nih teman-teman. Ini nanti bisa memori saya jebol teman-teman. Ini kalau belum ganti iPhone nanti kita ngobrol-ngobrol lama lagi. Nanti mungkin kita akan bikin apa itu channel khusus untuk Bhinneka Farm nanti per-part kayak gitu teman-teman. Karena memang ngobrolan dengan Bhinneka ini nggak ada habisnya. Nanti apa aja, tapi biasanya kalau saya yang sedih-sedih lah. Nah selalu ada inovasi yang baru dan baru. Nah ini tadi kita jadinya ngobrolin seputar kemitraan teman-teman. Tapi ya udahlah banyak sekali apa yang obrolan-obrolan kayak gitu. Nanti belum lagi nih tadi kan mitra yang sudah ada sukses itu diceritakan Kong Mario dari 200 menjadi 2000 tapi dengan penambahan modal tentunya teman-teman. Nah tapi ada yang gagal. Nanti kita juga akan tanya-tanya seputar yang gagal-gagal tadi teman-teman. Itu karena apa? Tapi yang tahu peternaknya apa juga sini tahu kok. Ya kalau di Bhinneka Farm ada data sih. Kita ada data kalau misalnya pengemukan itu istilahnya kan kita pakannya kan wajib di sini. Kita bisa tahu ini belinya berapa, ininya berapa. Nanti istilahnya berapa. Irit-irit atau enggak kita tahu. Kalau breeding ya itu nanti yang pelihara juga ya biasa pakan, kematian. Gitu. Berarti faktor utama ternak itu pakannya ya Kok ya? Ya faktor utama pakan sama yang penting nggak mati ini. Kalau nggak mati itu pasti untung. Pasti gitu untung. Aja. Nah. Entah itu untungnya pengalaman apa uang itu kan beda. Nah nanti tentunya kita akan bahas-bahas tema-tema lain teman-teman. Mungkin video ini cukup segini dulu. Saya terima kasih Kok ya. Siap, terima kasih bagi banyak. teman-teman domba bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan. Dan bagi teman-teman yang mau hadir di tanggal 2 sampai 3 Desember silahkan datang. Nanti Google Map-nya ada. Kalau
apa itu datang ke Bineka nanti apa itu Google Map-nya Bineka Farm Boyolali. Kalau sana ada map-nya juga. Ada. Apa map-nya? Agrowisata Gendong Kencono. Agrowisata dekat dari Bineka Farm Kencono. Nah, nanti kita bareng-bareng di situ Monggo, kita ngobrolin seputar domba. Itu buat apa itu yang sudah ternak juga boleh datang, yang belum ternak juga boleh datang. Jadi nanti biar tahu teman-teman yang akan mau ternak itu seperti apa, guyub rukunya peternak dan ternaknya itu seperti apa. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.